Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Sehat, Bu. Ya, alhamdulillah sehat. Apakah semuanya sudah sarapan? Belum, Bu. Kok belum? Kan sarapan itu penting untuk kesehatan tubuh kita. Nggak sempet tadi, Bu. Lain kali sarapan ya. Baik, Bu. Sebelum kita melakukan pembelajaran, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua boleh dipimpin doanya. Siapkan remaja sejahtera berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli salli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Setelah berdoa, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Rahmi, Hadir, Bu. Salwa, Hadir, Bu. Aulia, Hadir, Bu. Aminah, Hadir, Bu. Mardatila, Hadir, Bu. Sarli, Hadir, Bu. Laksamana, Hadir, Bu. Nadir, Hadir, Bu. Natasha, Hadir, Ibu. Latifah. Hadir, Bu. Oke, semoga kita cepat diberi kesehatan ya, biar bisa kembali ke sekolah. Amin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita berdiri dulu untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Lanjut aja. Mati ini. Nyanyi aja. Di rumah mana ada manusia yang selalu rajin. Tidak ada yang terkacau dalam kursi.
sebelumnya. Ingat Bu. Ayo Tasya. Kemarin minggu yang lalu kita belajar tentang keragaman budaya tapi di daerah Sumatera Barat, Bu. Benar ya Tasya. Kemarin kita belajar tentang keragaman budaya di Sumatera Barat saja. Tapi sekarang kita akan belajar tentang keragaman budaya di Indonesia. Baik, sebelum kita masuk kepada pembelajarannya, itu akan membacakan tujuan pembelajaran yang kita mempelajari keberagaman budaya daerah, yaitu ada yang pertama menjelaskan pengertian keragaman budaya daerah, yang kedua menyebutkan contoh budaya daerah, yang ketiga mengidentifikasi jenis dan asal budaya daerah, yang keempat ada menunjukkan sikap menghargai keragaman budaya. Baiklah, kita akan masuk kepada materi pertama, yaitu pengertian keragaman budaya daerah. Yaitu keragaman budaya daerah adalah berbagai bentuk hasil cipta rasa dan bangsa manusia yang berkembang di suatu daerah dan menjadi ciri khas masyarakat setempat. Budaya tersebut diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi sehingga tetap terjaga keberadaannya. Selanjutnya itu ada faktor penyebab keragaman budaya. Yang pertama itu ada letak geografis Indonesia, di mana Indonesia terdiri dari banyaknya pulau yang terpisah oleh laut sehingga setiap daerah berkembang dengan budaya masing-masing. Yang kedua ada perbedaan kondisi alam, daerah pegunungan, pantai dan dataran rendah memiliki kebiasaan hidup yang berbeda sehingga mempengaruhi budaya masyarakat. Yang ketiga ada pengaruh sejarah dan nenek moyang. Setiap daerah memiliki sejarah yang berbeda yang mempengaruhi tradisi dan budaya yang berkembang. Yang keempat ada interaksi dengan budaya luar, seperti masuknya budaya asing melalui perdagangan dan hubungan antar bangsa yang mempengaruhi budaya daerah. Oke, materi selanjutnya ada contoh keragaman budaya daerah, yaitu ada beberapa warisan budaya yang tak benda Indonesia yang dihasilkan antara lain ada batik dari Jawa, wayang dari Bali, angklung dari Sunda, dan tari saman dari Aceh. Selanjutnya adalah rumah adat Nusantara. Rumah adat Nusantara itu di sini kita bisa ambil contoh yaitu rumah gadang, yaitu berasal dari Sumatera Barat yang memiliki atap melengkung seperti tanduk kerbau. Misalnya ada rumah tongkonan yaitu khas Toraja, Sulawesi Selatan, digunakan untuk upacara adat dan menjadi simbol kehormatan. Ada juga itu rumah konai yang berasal dari Papua, berbentuk bulat kecil dengan atap jerami biasanya untuk menahan udara dingin. Saya ada juga pakaian adat Indonesia. Pakaian Indonesia adalah busana tradisional yang mencerminkan budaya, status sosial, dan serta kepercayaan masyarakat dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Contohnya ada kebaya dari Jawa, gedung dari Sulawesi, pakaian adat Bali. Kemudian dari selanjutnya ada kesenian dan musik tradisional. Contohnya pada gamelan pada daerah Jawa dan Bali, yaitu alat musik tradisional yang dimainkan secara kolektif terdiri atas gong, kendang dan metal dan sarang. Ada juga angklung dari Sunda, yaitu alat musik bambu yang dimainkan dengan cara digoyangkan menghasilkan suara khas yang ritmis dan merdu. Ada juga upacara dan tradisi daerah. Upacara dan tradisi daerah merupakan bagian penting dari kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai dan kepercayaan serta cara hidup masyarakat di setiap daerah. Ada juga yang mengangkat keragaman budaya. Yang pertama itu membuat alat persatuan menjadi identitas bangsa, menambah wawasan dan menarik wisatawan.
Bagaimana sih sikap kita terhadap keragaman budaya? Yang pertama adalah menghargai perbedaan budaya, tidak mengejek budaya daerah lain, maka terhadap budaya Indonesia maupun mempelajari budaya daerah lain, serta menjaga dan melestarikan budaya. Ada juga yaitu upaya melestarikan budaya daerah, yang pertama yaitu mengikuti kegiatan budaya, yang kedua belajar tarian atau bahasa daerah, yang ketiga menggunakan pakaian pada acara tertentu, yang keempat mengenalkan budaya kepada orang lain, yang kelima tidak merusak warisan budaya. Apakah sampai di sini anak-anak ibu paham dengan materi yang disampaikan? Oke, sebelum masuk kepada penegasan dan LKPD, Bapak menampilkan sebuah video pembelajaran agar menambah pengetahuan kita tentang budaya daerah. Simak video pembelajaran ini dengan baik dan mudah ya. Baik, selamat datang di kelompok pertama ini. Kita akan belajar tentang keberagaman budaya di Indonesia. Yuk kita mulai perjalanan seru kita. Sebelum kita memulai perjalanan seru kita, adik-adik harus tahu nih, setelah menonton video ini, nantinya peserta didik kelas SD akan mampu mengidentifikasi keberagaman budaya di Indonesia dan mengenali budaya dan belajar beberapa budaya yang ada di adat. Upacara antara lain rumah adat, tarian adat, pakaian adat, upacara adat, makanan khas daerah, dan juga alat musik daerah. Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam karena Indonesia memiliki 1.300 suku bangsa yang terdapat dalam 38 provinsi. Wah, banyak sekali ya. Dan juga Indonesia dikatakan sebagai negara kepulauan karena terdapat 17.540 pulau loh. Namun terdapat pulau terbesar yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan juga Pulau Papua. Saat ini kita masuk di budaya rumah adat. Rumah adat adalah bangunan tradisional yang mencerminkan identitas dan budaya suatu suku atau daerah. Rumah adat tidak hanya tempat tinggal, tetapi juga memiliki nilai filosofi, simbolis, dan berfungsi sebagai pusat kegiatan adat. Nah, contoh dari rumah adat yaitu Rumah Baduy dari Provinsi Banten, Rumah Kebaya dari Provinsi DKI Jakarta, Rumah Kesembuhan dari Provinsi Jawa Barat, Rumah Joglo dari Provinsi Jawa Tengah, dan Rumah Joglo dari Provinsi Jawa Timur. Budaya selanjutnya yang kita pelajari yaitu pakaian adat. Pakaian adat adalah pakaian tradisional yang dipakai oleh masyarakat di suatu daerah. Pakaian adat biasanya digunakan dalam acara-acara tertentu seperti upacara adat, perayaan, dan pernikahan. Setiap pakaian adat memiliki desain, warna, dan makna yang berbeda sesuai dengan budaya dan tradisi daerah tersebut. Contoh dari pakaian adat yaitu baju polos dari Sumatera Utara, baju kurung dari Provinsi Riau, baju buluh dari Provinsi Sumatera Barat, baju kurung tanggung dari Provinsi Jambi, dan juga baju bodoh dari Sumatera Selatan. Selanjutnya, budaya yang kita pelajari yaitu tarian adat. Tarian adat seringkali menggambarkan cerita, legenda, atau mengenai adat istiadat masyarakat setempat. Tarian adat adalah tarian tradisional yang meneruskan turun-temurun dan mencerminkan budaya, nilai, serta cerita dari suatu daerah. Setiap tarian adat memiliki gerakan, kostum, dan musik yang khas, serta seringkali menggunakan dalam upacara adat, perayaan, dan acara penting lainnya. Contoh dari tarian adat yaitu tari Gantar dari Provinsi Kalimantan Barat, tari Mandau dari Provinsi Kalimantan Tengah, tari Baksa Kembang dari Provinsi Kalimantan Selatan, dan tari Kajang dari Kalimantan Timur. Sekarang kita masuk ke budaya makanan daerah. Makanan khas daerah adalah jenis makanan yang memiliki ciri khas suatu daerah tertentu yang biasanya dibuat dengan resep dan bahan lokal yang unik. Setiap makanan khas memiliki rasa, aroma, dan bahan yang unik, mencerminkan budaya dan tradisi daerah tersebut. Contoh dari makanan khas daerah yaitu empal gentong dari Provinsi Banten, kerak telur dari Provinsi DKI Jakarta, batagor dari Provinsi Jawa Barat, gudeg dari Provinsi Jawa Tengah, dan rawon dari Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya yaitu budaya alat musik daerah. Alat musik daerah adalah instrumen musik tradisional yang berasal dari suatu daerah tertentu yang digunakan dalam berbagai upacara, tarian, atau kegiatan sosial masyarakat setempat. Setiap alat musik memiliki suara, bentuk, dan cara bermain yang khas, mencerminkan budaya dan tradisi daerah tersebut.
contoh dari keadaan masyarakat setempat. Contoh dari acara adat yaitu Tebing Siraga dari Provinsi Gorontalo, untuk acara lengket dari Provinsi Sulawesi Utara, Rangka Solo dari Provinsi Sulawesi Selatan, dan untuk acara Mapaci dari Provinsi Makassar. Sebagai generasi muda, penting bagi kita untuk melestarikan keberagaman budaya ini loh. Dengan menjaga dan menghargai budaya kita bisa dalam menjaga identitas dan kekayaan. Dari video yang kita lihat tadi, apa yang bisa anak ibu simpulkan dari video yang kita lihat tadi? Bu, Oke, Rahmi. keberagaman budaya di Indonesia itu banyak, Bu. Ada adat, ada pakaiannya, ada musiknya, Bu. Itu aja, Bu. Oke, bagus Rahmi. Tepuk tangan dulu dong. Apakah ada lagi anak-anak? Ada, Bu. Oke, Salwa. Keberagamannya sama alat musik, Bu. Beda-beda dari bentuknya, cara bertulisannya juga, Bu. Oke, bagus Salwa. Benar ya. Tepuk tangan dulu, Salwa. Ya, benar yang dikatakan oleh Rahmi dan sahabat kawan tadi, bahwasannya keberagaman di budaya di tanah air kita itu banyak dan beragam. Ada dari upacaranya, dari adatnya, dari nyanyiannya, dari musik, makanan, dan tarian, pakaiannya. Itu semua berbeda-beda. Oke, sepertinya anak-anak ibu sudah tidak fokus pada pembelajaran. Jadi lebih baik kita melakukannya sedikit dulu sebelum melanjutkan pembelajaran kita ya. Nah, perhatikan dulu ya videonya. Tangan ke atas menggapai bulan, tangan ke samping turunnya terbang, tangan ke depan jika berenang, tujuh ke kaki siap berdoa. Tangan diputar, diputar, tangan diputar. Tangan terikat, dipandang, putar. Kanan, kiri, atas, bawah, yang berdoa. Satu jari kanan, satu Jari kiri, kamu menjadi dua, dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, kamu menjadi empat, dua bendera cetek, kanan, tiga jari kiri, kamu menjadi enam, dua tengah tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri, kamu menjadi delapan, dua tengah kanan, lima jari kiri, kamu menjadi 10, siap berdoa. Atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan jika berenang, tangan ke kaki siap berdoa. Tangan diputar,
memberikan KPD kepada anak ibu itu dikerjakan secara berkelompok. Kelompoknya ada ibu yang bagi. Ibu. Oke, Bu. Kelompok satu ada Rahmi, Dinda, Salwa. Kelompok kedua ada Nadine, Saruni, dan Aksa. Kelompok tiga ada Amina, Aul, dan Tasya. Oke, Bu. Oke, sebelum mengerjakan ibu akan kasih tahu bagaimana cara pengerjaan KPD-nya. Yang nomor KPD pakaian Anda yaitu pengerjaannya itu ditentukan dari gambar. Diperhatikan gambarnya, tuliskan nama pakaian Anda dan asal daerahnya. Terus yang dapat rumah adat, itu perhatikan gambarnya, tuliskan namanya dan asal rumahnya. Terus yang dapat tarian adat itu mencocokkan gambar dengan nama tarian dan asal daerahnya. Sudah paham? Sudah. Ibu. Ibu dari awal divisi. Ibu, ini namanya ya sama ibu kita bikinnya nama apa aja? Kelompok sama kelompok berapanya sama. Oke, Ibu. Ini gambar apa, Bu? Coba cari tahu informasi dari mana ini. Oke, Bu. Mau tahu pernah Ibu? Ibu, apa tadi coret-coretnya, Bu? Tugasnya. Ibu mau tanya Ibu. Apa ya? Iya. Ibu. Ini kalau nggak jelas, Bu. Ini kalau menari ya. Jadi kalau itu aksesoris. itu boleh pakai apa, Bu? Boleh. Apakah sudah ada yang siap? Kami sudah. Tunggu temannya yang belum selesai dulu ya. Oke, Bu. Sudah, Bu. Nah, udah siap ya semuanya. Sudah, Bu.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menjawab akan merepresentasikan jawaban dari kelompok kami. Yang pertama yang akan dijawab oleh Sally. Baiklah, tadi Ibu memberikan gambar-gambar rumah adat yang ada di Indonesia. Jadi di sini ada namanya, yaitu gambar pertama itu rumah Kaliwari yang berasal dari Papua. Gambar kedua ada rumah Tokona yang berasal dari Sulawesi Selatan. Baik, yang ketiga ada ini rumah koran dari Sumatera Utara. Yang keempat ada rumah Hanoi dari Papua. Selanjutnya ini ada rumah Joglo dari Jawa Tengah. Terus ini rumah Gajah dari Sumatera Barat. Siap deh. Ada Bu, Bu. Kalau buat udah berani aku dapat, tapi kita lihat dulu. Ada lagi? Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan jawaban kelompok kami itu tentang pakaian adat. Yang pertama yaitu ulos dari Sumatera Utara. Yang kedua yaitu Baya Sagung dari Bali. Selanjutnya teman saya. Selanjutnya ini ada tenun ikat dari Nusa Tenggara Timur. Ini udah banduan dari Sumatera Barat. Selanjutnya Sawabu. Selanjutnya yang ini ada kebaya. Itu tuh dari Jawa. Selanjutnya ini ada Kimbaba, itu asal dari Kalimantan. Udah Bu. Silakan dulu sekali satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Yang dulu nomor 1. Bagus, anak-anak sudah bisa mengerti dan paham ya tentang pembelajaran kita hari ini. Apakah ada yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Saya tidak. Tadi ada pakaian adat dari Sumatera Barat yaitu Pondok Gandung Bu, dan ada pakaian adat ulos dari Sumatera Utara. Oke, bagus Indah. Tepuk tangan dulu Indah. Nah, jadi berada di hadapan Indah ada banyak itu macam pakaian adat. Ya. Dan jadi kesimpulan dalamnya yaitu keragaman budaya daerah merupakan kekayaan bangsa Indonesia sangat berharga. Perbedaan budaya tidak membuat bangsa Indonesia terpecah, tetapi justru memperkuat persatuan. Oleh karena itu, setiap warga negara harus menghargai dan menjaga serta melestarikan budaya daerah. Oke, karena pembelajaran kita hari ini langsung
selesai, Ibu akan memberikan tugas nantinya yang akan Ibu kirim ke grup WA orang tua masing-masing. Nanti kita saling kerjakan di rumah ya, Kak. Dan untuk materi kita selanjutnya yang minggu depan kita akan belajar tentang musyawarah dan mufakat. Baik, Ibu. Sebelum kita pulang, mari kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih